got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Dewi, guru SMA Negeri 1 Runding, mengajar bidang studi biologi. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran atau uji kinerja bertepatan pada hari Rabu 6 Maret 2024 pada materi sistem saraf, submateri gangguan pada sistem saraf di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Runding, Kecamatan Runding, Kota Subur Salam, Provinsi Aceh. Yang terhormat Bapak penguji dan Ibu penguji, selamat menyaksikan. Aku nutup, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Ibu. Ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Ya, Bu. Anak-anak kami Muhammad Farida, silakan untuk menuju doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Saya berdoa, selanjutnya ibu akan mengabdi dengan anak-anak ibu ya. Coba dikatakan adalah Yani, Alfi, Hadir, Bu. Ayu Rawana, Tut Bareni, Daniel Bako, Hadir, Bu. Eli Safian, yang tidak hadir pada hari ini, semoga selanjutnya atau pertemuan besok berikutnya anak kami sudah hadir kembali. Amin. Amin. Nah, jadi ibu mau tanya ya Nak ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau bertanya kepada anak ibu semuanya, ya. Sudah siap untuk belajar kan Nak? Siap. Alhamdulillah ya. Jadi ibu mau tanya, materi kita minggu lalu tentang apa Nak? Ya, apa asalnya? Gerak refleks. Ya, bagus ya Nak. Materi kita minggu lalu yaitu tentang gerak refleks. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh mengenai tentang gerak refleks? Ayo anak-anak ibu semua ya. Muhammad Farida. Berkedip, bersin, dan baku. Iya, bagus ya. Yang lainnya siapa yang bisa memberikan contoh dari gerak refleks? Namanya gerak refleks ya. Jadi dia terjadi secara tiba-tiba, spontan. Nah, pasti ada kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak lepas ya. Ada kita melakukan hal tersebut secara tiba-tiba. Ada lagi selain Muhammad Farida? Apa Nak? Iya, terbentur. Iya, terbentur. Yang lain ada lagi Nak? Ya, jadi banyak contoh mengenai gerak refleks ya. Misal kita secara tiba-tiba memberikan air panas, maka kita akan melepaskan air yang ada dalam gelas itu. Misalnya airnya panas, kita pegang, kita pegang, maka kita akan melepaskan gelas tersebut karena airnya di dalam gelas itu panas. Itu salah satu gerak refleks. Ya. Kemudian bisa kita dipukul oleh kawan, kita nggak tahu dari belakang dia datang. Dipukulnya misalnya bagian belakang kita juga akan melakukan gerak refleks. Nah, jadi banyak contoh dari gerak refleks tersebut. Baiklah, untuk pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang IPK pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba ya Nak, nampak ya? Nampak, Bu. Perbesar dulu sebenarnya. Ya, adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis gangguan fungsi yang terjadi pada sistem saraf manusia. Kemudian yang kedua, membuat poster tentang penyebab gangguan sistem saraf pada manusia. Selanjutnya yang ketiga, menyajikan hasil poster tentang penyebab gangguan sistem saraf pada manusia. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini dari tujuan pembelajaran kita. Setelah kita belajar, ya, setelah anak-anak itu belajar, maka ada tujuan yang diterapkan. Apa tujuannya? Ini ya, ada dua. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu
melalui kegiatan diskusi kelompok dan kerjasama dengan kelompok peserta didik dapat membuat poster tentang penyebab gangguan sistem saraf pada manusia dan menyajikan hasil poster tentang penyebab gangguan sistem saraf pada manusia dengan baik. Jadi ada dua, ya, ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan dari anak-anak itu semuanya. Oke, anak ya, kita menyampaikan IPK, kemudian kita juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada hari ini kita akan menerapkan model PJBR. Apa itu PJBR? Ya, mungkin anak-anak itu sudah pernah mendengarnya project based learning. Nah, jadi anak-anak dituntut untuk membuat karya atau project, ya. Langkahnya ada 6. Nah, itulah yang akan diterapkan kepada anak-anak ibu hari ini. Nah, sebelumnya silakan menyimak video ya. Ini bisa menjadi peralatan yang dijabat oleh banyak bisa yang namanya virus atau akan menjadi kesengaja. Jadi dok, meningitis adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang harus mendapat penanganan segera ya. Kemudian bagaimana gejala meningitis? Gejala meningitis yang pasti khas adalah sakit kepala head, dia pakai hebat. Kedua adalah karena meningitis alias sampai pada masing sebenarnya demam. Ya, nah jadi ada yang demam dan sakit kepala head. Oke, kita sudah menampilkan video pembelajaran tentang penyakit pada sistem saraf manusia, yaitu penyakit meningitis ya. Jadi aku mau tanya, siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu penyakit meningitis? Saya Bu. Ya, Pak Rizal. Jika saya jawab, Ya, silakan. penyakit meningitis adalah penyakit yang terjadi ketika selaput otak itu diinfeksi oleh peradangan yang terjadi diakibatkan oleh bakteri, virus ataupun Ya, virus atau bakteri ya, Nak, ya. Ya, yang terjadi pada otak ya, atau selaput otak ya. Langsung ya, Nak, terima kasih kepada kami Pak Rizal. Selanjutnya, Nak, apa gejala dari penyakit meningitis? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya, Nak? Saya, Bu. Iya, Robi Putu, silakan. Jadi Iya, gejala aja, Nak, iya aja. Ya, apa ya? jadi gejala pada umumnya itu adalah sakit kepala berat Ya. atau kepala yang begitu hebat Iya. dan juga demam. Ya, terima kasih kepada kami ya. Nah, jadi itulah salah satu contoh penyakit atau gangguan pada sistem saraf manusia. Sebenarnya banyak lagi contoh yang lainnya, Nak. Banyak lagi bukan hanya meningitis. Ada misalnya, siapa yang mengetahui contoh yang lain penyakit pada sistem saraf selain dari meningitis? Stroke. Ada lagi, Nak? Selain dari stroke, mungkin pernah menyaksikan film atau apa tentang penyakit sistem saraf? Alzheimer, gitu ya. Iya, jadi banyak lagi contoh penyakit pada sistem saraf. Bukan hanya satu ya, Nak. Oke. Jadi kepada anak-anak ibu silakan dibentuk kelompoknya berdasarkan yang telah kita sepakati bersama. Ayo. Ya, semangat diam aja. Nah, oke. Kita ingat semua nama kelompoknya kan? Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, itu kan membagikan LKPD ya. Di sini ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan proyek ya. Itu bagi bisnis. Saya LKPD-nya. Oke. Ini LKPD-nya ya. Oke. Selanjutnya, ya, selanjutnya, Ibu sudah membagikan LKPD, ya. Hari ini kita akan membuat poster, ya, membuat poster tentang penyakit pada gangguan sistem saraf. Jadi kan penyakitnya banyak. Jadi pilih salah satu. Misal kelompok 1 dia memilih penyakit stroke, boleh. Kelompok 2 bisa memilih
15 menit cukup. 5 menit, 5 menit. 15 menit. Terlalu singkat. 30. Enggak, Bu. 40 menit. 20 menit, Bu. 25 menit atau 30 menit ya. Nanti kita sesuaikan. Kalau siap dalam waktu 25 menit ya kita boleh tunggu, kita boleh mempresentasikan langsung, tapi kalau enggak kita tambahin sedikit ya. Kita sepakati waktu pengerjaan poster pada hari ini yaitu 30 menit maksimal ya. Maksimal 30 menit. Oke ya, Nak ya? Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada tim. Kalau memang masih bingung, boleh dibantu ya, Nak? Oh, ya. Ada tim. Baca panduannya ya, baca panduannya. Kalau memang masih bingung dengan pertanyaan yang ada di KPD, silakan tanyakan sama ibu. Biar kita bantu kalau bisa ya, selesai. Hasil dari poster tersebut, poster tentang penyakit pada tentara. Silakan. Bisa kamu kirim penyakit tersebut, dan bukan nanti apa penyakit tersebut, apa gejalanya, bagaimana cara pembuatannya. Baca panduan. Siapkan aja. Nanti kalau memang posternya sudah selesai, itu akan dinilai ya. Kerjasama ya, kalau kelompok itu kerjasama, jangan cuma satu orang yang bekerja ya, Nak ya. Karena kan penilaian itu, kan penilaian kita nanti ada mengenai keterampilan ya, kita menilai keterampilannya, pengetahuan sama sikap. Jadi sikap itu bagaimana ketika kerja kelompok. Nah, harus ada lah rasa kita, tanggung jawab kita dalam mengerjakan tugas. Ya. Jangan kita enggak perhatian mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Harus dikerjakan sama-sama. Ada HP, ini HP-nya mana? Yang lain nggak bawa HP, ada nggak bawa HP. Tapi ini kan bisa dalam belajar nggak apa-apa. Jadi salah satu, kita kawan sekali bisa nanti kan jelaskan apa itu Oke, jadi teman-teman, perhatikan ya. kami membahas penyakit epilepsi. Nah, epilepsi itu memiliki pengertian penyakit atau disebut juga dengan ayat. Adalah kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang-kejang secara berulang-ulang. Adapun gejalanya yaitu kejang yang bervariasi ataupun disebut kejang priskal dan kejang umum. Adapun cara mencegahnya yaitu mengkonsumsi obat anti kejang, menjaga kebersihan gaya hidup sehat, merawat cedera lebih awal, dan berkendara dengan aman. Silakan kita isi pertanyaan. Mungkin ada kawan-kawannya yang mau bertanya, silakan Nak. Marija atau kawannya dari Sampo, silakan. Ada teman-teman kalian yang bertanya? Ya, ada nggak anak-anak itu yang mau bertanya ke kelompok satu? Maaf ya, salah ibu, kelompok dua. Ada? Ada pertanyaan mengenai orang ini membahas tentang penyakit epilepsi ya? Tentang penyakit epilepsi. Ya, saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Suju. Saya ingin bertanya. Jadi penyakit epilepsi, ya. Penyakit epilepsi ini biasanya menyerang pada usia berapa saja? Orang pada usia berapa? Oke. Apa
Oke, ada 2 pertanyaan yang sudah diberikan pada Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman. Saya menjawab pertanyaan dari teman kita Robi. Jadi jawabannya itu dari usia 2 tahun sampai 10 tahun. Adapun jawaban dari teman kita Sonia yaitu kejang-kejang umum dan kejang-kejang meniskan. Itulah efek samping dari penyakit epilepsi. Ini itu saja dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok 4 yang akan maju. Yang mana punya kalian? Ya. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan Pati ya dari saya tampil di depan ya. Kami dari kelompok 4 ini berbaris saja angkat semua berbaris. Diuruskan dan tugas hasil kerja kelompok kami yang dijelaskan oleh guru. Saya akan sedikit jelaskan tentang stroke pada anak. Di sini ada gejala, penyebab, efek dan cara pengobatannya. Penyakit stroke identik dengan orang tua dan orang dewasa. Namun sebenarnya siapapun dapat mengalami stroke termasuk bayi dan anak-anak. Ini ada mindset di sini. Melinsir dari Hello Sehat. Penggumpalan darah merupakan penyebab paling umum terjadinya stroke pada anak-anak. Nah, di sini ada gejala stroke pada anak-anak usia 28 hari hingga 18 tahun. Yang pertama, kelumpuhan di satu sisi tubuh atau kelumpuhan di sebelah tubuh saja, gangguan bicara, sakit kepala, wajah dan ular. Nah, penyebabnya adalah melinsir laman Stanford Children. Stroke pada anak juga bisa disebabkan karena beberapa penyakit serius seperti masalah jantung, penyakit sel sabit, infeksi seperti meningitis, encephalitis, dan cedera. Nah, efeknya adalah efek stroke pada anak-anak bisa berupa hal berikut ini. Yang pertama itu hemiplegia yang menyebabkan kelumpuhan pada satu sisi tubuh, atenia atau kesulitan berbicara dan berbahasa, disfagia atau kesulitan menelan. Cara pengobatannya yaitu cara terbaik adalah meminta bantuan medis dengan perobatan yang cepat dan tepat akan membantu mencegah kerusakan otak dan mencegah komplikasi permanen. Pengobatan stroke pada anak bisa berupa hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pemberian oksigen, transfusi darah, obatan untuk mengobati pembekuan darah dan pengenceran darah, dan juga pembedahan untuk beberapa penyebab spesifik. Nah, mungkin dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang kurang paham dari teman-teman, bisa dipertanyakan. Saya ingin bertanya, usia berapa saja yang terkena stroke pada manusia? Oke, terima kasih pada Muhammad Khadijah. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Ada enggak? Ini dari tadi teman bertanya. Mungkin ada? Ya, silakan Bunda Ibu. Ya. Apa saja? Ayu Ramana. Ada? Ini ada. Ya, ini ada. Robi, ada yang mau bertanya? Apa tanggapan kalian mengenai penyakit stroke pada anak? Terima kasih. Yes. Ada. Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Khadijah, yaitu usia berapa saja yang mungkin rentan terkena penyakit stroke. Jadi
identik penyakit stroke ini bisa terkena pada anak usia 28 hari hingga 18 tahun, bahkan lebih dewasa dari itu bisa terkena. Kan identiknya penyakit stroke itu terkena pada orang tua atau dewasa. Jadi stroke juga bisa menyerang anak-anak. Terima kasih jawabannya. Pendapat saya mengenai stroke pada anak-anak ini berbagai macam kan. Pendapat saya yang pertama itu adalah cara penanganannya yang saya bilang lebih berisiko karena itu kan terkena pada anak-anak bukan orang dewasa. Jadi anak-anak itu merasakan yang namanya pembedahan, pengobatan ataupun hal yang lain. Jadi mungkin sedikit itu Mas, bodoh. Ada lagi kan? Ya, kalau saya silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami akhiri. Iya, yang benar. Ya, terima kasih ucapkan ya kepada anak ibu yang sudah berpartisipasi pada hari ini ya. Nah, hari ini kan kita sudah maju ya, kita presentasi ya nak. Anak-anak ibu sudah presentasi semua, sudah mengumpulkan proyeknya ke ibu, sudah dikirim ke laptop ibu ya dalam WA, sudah ibu lihat. Nah, jadi ibu memiliki ide ya, melihat dari ada 4 kelompok, sudah mengumpulkan proyeknya. Nah, ibu lihat, oh ini bagus-bagus. Nah, tapi di antara yang bagus itu ada yang lebih bagus lagi ya. Nah, jadi kelompok yang terbaik, nah kita lihat ya, kelompok yang terbaik dalam pembuatan proyek gangguan sistem saraf pada manusia yaitu diraih oleh kelompok 4. Tepuk tangan. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam mengerjakan proyek pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu semua, siapa yang bisa menunjukkan materi kita pada hari ini? Menunjukkan materi kita pada hari ini. Ya, Robi silakan nak berdiri ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai sistem saraf pada manusia. Gangguan sistem saraf pada manusia yaitu meningitis dari pengertian dan juga gejalanya. Dan selain meningitis ada juga kebanyakan dari kita membahas tentang stroke dan juga epilepsi. Silakan dijelaskan sedikit pengertian yang lengkap tadi kita sebelumnya, pengertiannya sedikit, kemudian gejalanya terkait dengan apa ya. Silakan. Jadi pengertian dari stroke tadi ialah gangguan pada sistem saraf yang dapat mengaruhi tubuh kita seperti yang tadi penyakit stroke yaitu gagal fungsi dari sebagian tubuh atau sisi tubuh lainnya. Nah, gejalanya itu bisa berupa gejala Ya, boleh silakan dilihat lagi kembali nak ya. Yang sudah dibuat. gejalanya itu bisa masalah jantung, Iya. penyakit sel sambit dan infeksi seperti meningitis dan epilepsi. Oke, mungkin ini saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bobi yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jangan lupa anak ibu ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang sistem reproduksi karena materi pada sistem saraf sudah selesai, masuklah materi yang baru yaitu sistem reproduksi ya. Kepada anak ibu, jangan bosan-bosan untuk belajar ya, tetap semangat ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam meraih masa depan ya, dan
Kenapa? Karena aku ya ada di situ. Silakan dikerjakan prosesnya ya dalam bentuk urian. Ada temu sudah selesai. Sudah selesai mengerjakan prosesnya. Ya, silakan dikerjakan ya. No absen, no absen. No absen. Ini Yang sudah siap boleh dikumpul di meja itu ya. Pakai notabene juga, Bu. Yang terkini ada dikirim ke ibu kan? Ya, dalam bentuk project. Karena kan ada aplikasi kan? Oke, silakan dikumpul. Maria, sudah siapkan? Oke, silakan dikumpulkan ya. Anak ya, jadi kita sudah selesai mengerjakan proses ya nak, selesai mengerjakan proses. Kemudian besok lagi kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, jadi untuk doa penutup kepada anak kami Robi, silakan dipimpin. Robi kita. Ya silakan. Doa, ya, doa aja, doa. untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah indahnya kita berdoa. Dimulai. Oke, silakan. Mulai.